Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mengupdate rincian dari APBN yang mana tadi hanya berupa garis-garis besar yang disampaikan oleh Presiden pada nota keuangan. Nah, kalau kita perhatikan memang apa yang disampaikan pada nota keuangan tadi adalah hasil rencana pemerintah dan tentunya semua itu harus ditetapkan dulu oleh anggota DPR, mana akan ada sidang lanjutannya nanti di bulan Oktober. Nah, kalau kita lihat secara umum, memang agak mengecewakan karena tadi Bapak Presiden tidak menyebutkan secara teknis tentang kenaikan gaji, begitu juga THR dan gaji ke-13. Lalu bagaimana kelanjutannya, apakah dibatalkan? Ini kita coba lihat. Jika kita mau bandingkan dengan tahun 2021, bahwasanya memang secara umum belanja negara itu dibagi atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, sementara gaji dari PNS, TNI, Polri sendiri adalah masuk ke belanja pemerintah pusat. Di tahun 2021 ini, belanja pemerintah pusat kita 1.954,5 triliun dan jumlah belanja negara di tahun 2021 dengan di tahun 2022 kalau kita perhatikan agak ada sedikit penurunan. Terkait ini, kita dengarkan dulu pidato yang disampaikan oleh Presiden tadi. Hadirin yang saya muliakan, belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun. Dari apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, memang tidak secara rinci disebutkan tentang kenaikan gaji PNS ya. Ada faktor utama tentunya yang menjadi pertimbangan, yakni dalam hal situasi di Indonesia sekarang ini dan juga keterbatasan waktu, maka hal itu tidak dipublikasikan oleh pemerintah. Namun Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden di penyampaian nota keuangan tadi adalah bagian dari dokumen makro yang sudah disusun sebelumnya. Kalau kita perhatikan dalam hal penyusunan dokumen kebijakan fiskal ini tentu saja sudah disinkronkan dengan semua kebijakan yang diambil baik oleh kementerian maupun oleh sekretaris negara. Nah, terkait ini kita akan lihat rincian lebih jauhnya terkait penggunaan dari belanja pemerintah pusat dan transfer dana ke daerah, terutamanya adalah menyangkut pendidikan. Pertama kita akan lihat dulu, ini ada belanja untuk arah kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2022. Yang pertama disebutkan di sini mendukung pelaksanaan reformasi sumber daya manusia. Ini merupakan salah satu program yang sangat diprioritaskan ya, yakni satu, melanjutkan reformasi pendidikan dengan mengarahkan pemanfaatan anggaran difokuskan untuk pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Lalu yang kedua, akselerasi reformasi kesehatan menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan andal atau efektivitas CKN serta penguatan health security preparedness. Lalu yang ketiga, akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan handal integrasi data dan Parlindes yang adaptif. Lalu program yang kedua adalah mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang tangkas, efektif, dan efisien. Ya, ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang disampaikan tadi ya, yang mana pemutakhiran data mandiri itu tujuannya adalah untuk reformasi birokrasi. Yang ketiga, pelaksanaan operasional dan kegiatan lebih efisien sejalan dengan cara kerja baru dan pemanfaatan teknologi informasi. Yang keempat, pengembangan infrastruktur untuk pelayanan dasar dan untuk mendukung peningkatan produktivitas secara selektif, efisien, dan efektif. Lalu yang kelima, pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan. Dan yang keenam adalah pemenuhan kewajiban pemerintah serta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Yang ketujuh, antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya. Lalu yang berikut belanja pegawai Bapak Ibu sekalian, ini yang ditransfer ke daerah untuk belanja pegawai. Salah satu hal yang mendasar adalah masih dianggarkannya prioritas penanganan COVID. Namun disebutkan di sini secara umum
kebijakan belanja pegawai pada tahun 2021 masih diarahkan untuk mendukung pemantapan reformasi birokrasi dengan tetap memperhatikan terjaganya kesejahteraan pegawai. Jadi di 2021 ini memang fokus pada pemantapan reformasi birokrasi ya, sehingga salah satunya adalah melalui program pemutakhiran data mandiri. Di tahun 2022 ini adapun arah kebijakan belanja pegawai ya, antara lain yang pertama ini adalah pengendalian belanja pegawai dengan tetap mempertahankan daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui pemberian THR dan gaji pensiun ke-13, lalu mendukung reformasi birokrasi dan penyesuaian dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan tetap mempertahankan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui penguatan birokrasi berbasis teknologi serta adaptasi pola kerja baru. Dan yang ini yang paling penting, mengantisipasi perubahan sistem gaji dan pensiun sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang memang direncanakan dilanjutkan di tahun 2022 ini. Nah, di sini pemerintah sudah mengantisipasi ya dana untuk perubahan sistem gaji. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian informasi terbaru terkait dengan arah kebijakan gaji PNS, P3K, TNI Polri. Yang berikut kita akan lihat kebijakan untuk pendidikan. Ini khusus untuk guru-guru barangkali. Kebijakan untuk pendidikan ya, di sini disebutkan arah programnya, arah program pemerintah sejak tahun 2020. Di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian, Pagu Indikator Kementerian Kebudayaan tahun anggaran ini disediakan 73,08 triliun ya, dan ditargetkan prioritasnya adalah yang pertama ini disebutkan di sini program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, program kualitas pengajaran dan pembelajaran, program pendidikan dan pelatihan vokasi ya, salah satu andalan dari Kemendikbud, kemudian program pendidikan tinggi, yang kelima program dukungan manajemen, dan yang keenam adalah program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Adapun beberapa target yang memang diprioritaskan pemerintah di tahun 2022 ini khususnya Kemendikbud adalah satu, program Indonesia Pintar ya, diberikan bagi 17,9 juta siswa. Kemudian sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 5.119 paket. IPG non PNS ya. Jadi di sini ditambahkan anggaran sebanyak 295,9 ribu orang. Kemudian sertifikasi guru di tahun ini targetkan 50.000 orang. Lalu sarana pendidikan anak usia dini PAUD sebanyak 2.473 lembaga. Kemudian mahasiswa penerima bantuan KIP kuliah sebanyak 409,6 ribu orang. Nah, itulah anggaran dan arah kebijakan dan anggaran belanja dari pegawai baik pusat, daerah maupun Kementerian Pendidikan ya. Di sini untuk 2022 dialokasikan jumlah guru 50.000 orang. Lalu yang berikut terkait dengan transfer dana non fisik untuk sertifikasi guru. Di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian ada evaluasi yang disampaikan oleh pemerintah. Hal mana disebutkan di sini, berdasarkan realisasi dak non fisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan dak non fisik tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Pengalokasian dak non fisik yang mampu mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Ini evaluasi yang pertama. Yang kedua, verifikasi pengalokasian dak non fisik yang selektif dan sejalan dengan asas pembagian kewenangan dan arah prioritas nasional tahun 2022. Lalu yang ketiga, penyempurnaan besaran unit kos dengan penerapan unit kos majemuk untuk dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Dan yang terakhir adalah pengintegrasian aplikasi pelaporan antar kementerian agar dapat melakukan pemantauan capaian output atau outcome di daerah secara bersama-sama dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah. Jadi ada harapan Bapak Ibu sekalian di tahun 2022 ini pembayaran transfer dana dak non fisik yang memuat tunjangan sertifikasi guru akan diberlakukan secara bersama-sama ya, sehingga SPM-nya juga diharapkan serentak dan bersamaan di semua daerah, sehingga dengan demikian maka peluang sertifikasi guru di semua daerah dibayarkan secara serentak sangat besar. Nah, ini adalah evaluasi yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan data di tahun-tahun sebelumnya. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.